Iya. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Masuk, masuk, Iya, masuk. iya. Saya duduk, Pak ya? Ya, silakan, silakan. Ya. Ya, kayak gini ya. Iya. Namanya siapa ini sebelumnya ini? Saya Rosi, Pak. Rosi, tukang Motosari biasanya itu. Rosi. Rosi. Iya. Mbak Rosi gitu ya? Iya, gitu aja kalau mau Tadi terserah. maaf loh, ini nggak bisa salah paham Iya, karena Pak. memang Iya, kan gitu. kondisinya seperti ini, Pak. Iya, sangat riskan sekali. Iya. Tapi kita tetap harus pikir bersama. Iya, iya. Iya, Mbak Rosi ya namanya tadi ya. Iya, Pak. Mbak Rosi. Sebelumnya kedatangannya kemari ini bagaimana ini? Ada apa? Saya kan kemarin, Pak, dengar kalau ada kayak buka proses konseling gitu kan. Konseling? Iya, lah konseling itu apa sih, Pak? Kan katanya kan di ruang BK gitu kan. Nah, aku Iya. pengen tahu konseling itu seperti apa. Apa sih konseling itu, Pak? Lah, itu Mbak Rosi tahu dari siapa itu? Ada si konseling itu dari mana? Oh, dari Mading itu loh, Pak. Iya. Ada tulisan membuka layanan konseling Layanan apa gitu, konseling. lupa saya, Pak. Gitu. Oke. Terus saya penasaran toh. Saya mencoba gitu. Ya. Artinya juga ada beberapa yang ya bisa termasuk proses konseling apa enggak gitu. Masuk konseling apa enggak gitu ya? Gitu, ya. Ya, oke. Tapi sebelumnya, apakah Mbak Rosi itu sudah pernah ikut sesi konseling sebelumnya? Enggak pernah, Pak. Saya pertama kali, Pak. Masa sih? Iya. Makanya Ya. saya kepo, kayak pengen tahu gitu loh, apa proses konseling kayak gimana sih? Padahal udah mahasiswa gini ya? Iya, Pak. Udah mahasiswa. Masih konseling dulu SMP, SMP Iya. sama SMA kan ada, cuma Berarti belum pernah gitu ya sama sekali untuk Iya. ikut layanan nggak konseling pernah, gitu Pak. ya. Nggak pernah sama sekali. Ini sebelumnya ada kan nggak jelaskan ya? Layanan konseling itu sebuah layanan di mana konselor memberikan atau membantu konseling. Jadi Mbak Rosi di sini adalah seorang konseling. Saya adalah seorang konselor. Iya, iya. Benar. Mbak Rosi konseling, saya konselornya. Iya. Ya. Jadi di sini tugas saya adalah memberikan layanan, memberikan bantuan kepada Mbak Rosi agar dapat menyelesaikan sesuatu yang diutarakan, gitu ya, yang masih terpendam, yang menjadi masalah problematika dalam kehidupan Mbak Rosi dalam selama mungkin Mbak Rosi kuliah dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Gimana? Paham? Iya. Berarti kayak curhat gitu tuh, Pak. Iya. Oh, beda. Kayak gimana itu, Pak? Nah. Ada Gimana itu? pembedaannya konseling sama curhat tuh gimana ya, Pak? Jadi proses Sama-sama, maaf ya, Pak ya. Iya, iya. Sama-sama cerita gitu kan sama. sama-sama mengungkapkan, tapi ini yang harus kita ketahui, yang harus Mbak Rosi ya tadi Iya, ya, Mbak bukan Rosi ya. Terserah, Rosi siapa, Rosi. Rosi, terserah. Jadi gini Mbak Rosi, curhat posisinya adalah tidak ada nih yang namanya penokohan, selor, konseling. Jadi misalkan Mbak Rosi ini curhat kepada saya berposisi sebagai pendengar, mendengarkan apa yang Mbak Rosi curahkan kepada saya dan apa sesuatu yang diungkapkan gitu ya. Oh, gitu. Kalau konseling, kalau layanan konseling ada tahapnya, ada metodenya, ada pendekatannya, hanya pendekatannya, kemudian ada asasnya. Oh, gitu. Asasnya apa? Asas ini yang seringkali harus kita tekankan adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Kerahasiaan itu kita kan proses nih ya, kita kan proses berdua, jadi jangan sampai apa yang sudah kita bicarakan orang di luar sana kita tahu apa yang sudah kita bicarakan. Jadi berarti rahasianya terjamin gitu, Pak ya. Yang tahu Mbak Rosi dengan saya, dengan konselor sebagai profesi saya, begitu. Jadi itu yang harus
Kemudian ada kesukarelaan ya, kesukarelaan. Ya kayak Mbak Rosi ya, Mbak Iya, Rosi Mbak datang Rosi, di iya. sini tadi ini kesukarelaan. Tidak ada unsur keterpaksaan. Iya. Ada ya, Iya, ada Pak. unsur keterpaksaan. Tuh. Jadi hanya asas lain yang harus kita terapkan juga. Kerahasiaan itu juga penting. Gitu. Iya, iya, paham. Hmm. Iya. Ya apa ini? Oh, Tujuannya ke sini kesini. Pak pasti dong, nggak mungkin ke sini Iya. nggak ada tujuannya, toh? Gimana? gini Pak. Iya, gimana? Jadi gini, saya tuh punya ya nggak dibilang masalah juga ya, nggak juga dibilang masalah ya, masalah gitu loh Pak. Iya, gimana? Gini, Hmm. saya tuh kayak kan saya mahasiswa ini Pak ya. Iya. Itu kalau presentasi di depan teman-teman itu, Ya. rasanya tuh kayak takut gitu loh. Takut? Ya takut, terus malu kayak gitu. Padahal kita mahasiswa kan harus sering-sering ya presentasi, mau di depan umum, mau bicara sama dosen, gitu kan. Tapi saya tuh masih kadang-kadang tuh masih rasa kayak mempunyai rasa tidak kepercayaan diri, kata zaman sekarang tuh insecure gitu loh, Pak. Insecure. Iya. Saya sering tuh dengar kata insecure ya. Kan zaman sekarang Fenomena ya, Pak, insecure, ya, iya. gitu loh. Kadang-kadang saya bertanya gitu, kenapa sih kok kayak gini gitu loh. Ya, saya tuh bingung Pak gitu loh. Kenapa kok sering malu, sering merasakan percaya diri di depan umum gitu loh Pak. Itu masalah yang kayak gimana ya? Susah gitu loh Pak. Susah. Iya, menurut saya. Tapi ini sebelumnya kita kan di outdoor nih ya, nggak di ruangan Iya. banget, nggak panas lah ini enggak kan ya? Alhamdulillah. Nyaman ya? Cuma pencahayaannya mungkin Pencahayaan, iya. wah gitu kan, sama merem-merem gitu. Itu Iya. aja sih, tapi Aman ya? aman. Enak ya? Alhamdulillah Posisinya enak. gimana ini? Enak. Kita santai aja, santai, Iya. relax. Jadi Ya pemandangan juga ya Pak ya. Gitu. sayangnya nggak ada kopi. Nggak ada kopi di sini. Oke, gini. Iya. Tadi apa? Kurang percaya diri. Kurang percaya diri, kemudian insecure ya. Iya, kurang percaya diri. Terus malu ngomong sama orang Malu. banyak di depan umum gitu loh Pak. Presentasi kayak menjelaskan Sesuatu gitu ya. Kayak teman-teman gitu ya. Iya Pak. Itu kapan itu munculnya tuh? Sebenarnya Apa itu? sebenarnya dari SMA sih Pak. Cuma saya anggap itu ya udahlah gitu loh. Soalnya kan nggak sering-sering presentasi juga waktu SMA. Terus masuk kuliah gitu loh. Masuk kuliah. Kan kaget gitu kan, tiba-tiba harus presentasi. Apalagi dilihat banyak orang gitu ya. Meskipun satu kelas gitu kan. Aduh, gimana ya? Euforianya gitu ya. Iya, bingung gitu loh mau ngomong apa, terus repotan juga kalau ngomong kadang-kadang ngeblank gitu loh Pak, gitu loh. Sebenarnya itu sih, iya itu sih yang saya rasakan gitu loh. Jadi itu tadi muncul sejak masa sekolah menengah atas SMA ya? Kalau SMA ya kelas 2 lah mungkin ya Pak. Kelas 2. Nah itu kira-kira ya, saya tanya ini kira-kira apakah di masa-masa dulu pernah terjadi sesuatu pada sampean? Apa gimana gitu? Terus membuat saya yang berpercaya Pernah nggak sih gitu kayak apa ya namanya ya? Kejadian gitu yang membuat Mbak Rosi sehingga malu, sehingga isin gitu ya, bahasa Jawanya ya, malu gitu. Apa? Kira-kira dulu coba sudah pernah ditanyakan ke orang tua? Enggak sih Pak, itu pengalamannya saya sendiri gitu loh. Pernah dulu tuh kayak nggak dipermalukan sih, kayak gimana ya? Gimana ya? Terus saya kayak gini aja malu gitu loh. Gimana ya Pak ya? Gimana ya Pak ya? Pada waktu saya tanya juga ini, pada waktu di depan orang itu gimana reaksinya? Kalau di depan temen kayak temen yang apa bentar aja atau gimana? Pada waktu presentasi gitulah, kita ambil contoh presentasi aja, presentasi kan kita ngomongin tentang kayak pelajaran, kayak pembelajaran apa gitu kan. Kadang-kadang kan
kita kan menghafal terus tapi Iya. kadang-kadang juga ngeblank gitu loh. Ngeblank. Ngeblanknya tuh aduh apa yang ada saya omongin sekarang gitu, apa yang terbanyak saya ngomongin gitu loh Mbak. Jadi kadang-kadang yang ngantuk juga gitu kalau ngomong. Itu sih saya bingung tuh, apa kok kayak gini gitu loh, apa semua orang kayak gini, apa cuma saya yang terlalu pikiran jelek sama orang enggak berpikir Gimana? kayak Nggak percaya gitu ya? Iya, Percaya sama diri gitu. sendiri. Makanya itu saya Oke. saya coba apa sih diriku sendiri gitu tuh. Ya. Biasanya ketika orang yang tegang itu dia cemas. Iya. Ada yang sampai kasusnya itu tangannya itu dengan air gitu ya. Iya, Pak. Tangannya penuh dengan air. Apa? Kemudian waktu berdiri gitu, kakinya ini gemeteran gitu. Bener Pak. Iya, ya itu. Kadang-kadang terus ngeblank itu pikirannya. Makanya itu bingung saya Pak. Kenapa ya kayak gitu Pak? Jadi itu yang kadang membuat Mbak Rosi kurang nyaman gitu ya di depan. Kurang nyaman sama itunya. Iya. Jadi itu adalah kecemasan. Itu bentuk kecemasan pada diri Mbak Rosi. Dan itu ada beberapa metode yang bisa kita pakai, yang bisa kita terapkan, yang bisa Mbak Rosi tentunya terapkan untuk bisa melakukan jadi itu bisa untuk mengontrol diri kita agar supaya ketika kita presentasi, ketika kita menjelaskan sesuatu itu rasa itu bisa dikontrol, rasa tegang, rasa cemas, dan rasa khawatir itu bisa kita manage dengan baik, kita olah dengan baik, sehingga bila itu diterapkan dengan baik, intens, perlahan, bertahap, itu menjadi sebuah potensi agar kita bisa memberikan presentasi yang baik, yang tapi nggak mungkin dengan sempurna ya, manusia tempatnya salah gitu ya. Baik gitu. Ini ada nih Mbak Rosi, namanya relaksasi nih. Relaksasi. Pernah dengar relaksasi? Pernah. Gimana? Bayang Mbak Rosi gimana sih tentang relaksasi itu? Relaksasi itu kayak duduk terus kayak diam ngantuk duduk. Iya, kayak dihipnotis gitu loh Pak ya, enggak? Bukan, iya. Itu terus apa lagi? Apa sih? Relaksasi itu terus kayak ngobrol ya, kayak diomongin, tenang, yang itu gitu loh Pak. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi beda loh ya dengan hipnotis ya. Beda. Beda. Enggak tahu Pak. Itu ya. Memberikan sugesti ya. Jadi pada relaksasi ini kita mengemaskan bagian-bagian dan meregangkan bagian-bagian dari tubuh kita yang memang harus diregangkan. Dalam artian di sini bukan loyo loh ya. Iya. Bukan loyo, bukan lemas. Tidur gitu nggak boleh Pak. Kalau dimungkinkan untuk tidur dan itu nyaman bagi diri Pak Rosi atau konseli, itu bisa diterapkan. Jadi kita lihat kondisi dong sekarang juga ya. Kan kalau tidur kan nggak bisa dijawab Pak. Kayak gimana itu Pak? Itu bisa. Oh bisa. Jadi bisa dalam artian apa? Kita nanti tetap dalam sadar kita berkomunikasi dengan baik. Kan tidur Saling Pak, maaf. gimana? Kan tidur kan ya nggak bisa diajak omong. Terus apa gimana sih teknik ya apa ya namanya caranya Relaksasi gitu ya. Oke, penasaran ya. Oke, coba dulu ya. Oke. Coba sekarang gitu Pak ya. Iya. Coba mungkin posisi duduknya kita tata dulu. Kita relax, santai. Ya jangan sampai nanti saya gini loh. Oke. Kita relax dulu. Boleh pakai penjamin mata Pak. Soalnya terlalu siap. Boleh kalau mungkin dengan Mbak Rosi ini ditekuk kakinya, apakah nyaman? Gitu ya? Selonjoran. Boleh selonjoran aja. Kalau selonjoran ya sabar bisa. Pak. Iya. Iya jangan apa. Ya, posisikan dulu ya. Ngantuk Pak. Ngantuk ya. Oke, tenang. Bisa tutup nggak matanya? Boleh. Oke. Tutupin aja ya Pak ya. Cari posisi ternyaman.
cari posisi ternyaman yang itu enak buat Mbak Rosi, paling nyaman, paling santai, paling rileks. Oke? Dan itu tenang, santai, rileks. Oke, tarik nafas, hidup, keluarkan. Oke, tarik nafas lagi, keluarkan. Oke, harusnya sekarang berada pada posisi di mana yang tenang, yang santai, yang rileks, dan itu tidak membuat beban pada diri Mbak Rosi. Tenang, santai, lemaskan, rilekskan otot pergelangan tangan, kemudian rilekskan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke, tenang. Tetap kita rasakan angin, hembusan angin yang ada. Oke, tarik nafas, keluarkan dari hidung pelan-pelan. Oke. Sekarang posisikan diri Mbak Rosi berada pada suatu panggung yang panggungnya bagus banget. Oke, posisikan dulu. Bayangkan, diposisikan. Di situ adalah panggung talent, panggung bakat bagi seluruh mahasiswa yang ada di Jawa Timur. Nggak main-main ini, panggungnya bagus banget, mewah gitu ya, panggungnya mewah. Posisikan Mbak Rosi di situ, mulai memegang mikrofon. Oke, mikrofon sudah ada di tangan Mbak Rosi. Tarik nafas, keluarkan, tenang, rileks, tenang, semakin tenang, semakin rileks, yang santai. Oke, pada saat itu Mbak Rosi membacakan sebuah puisi yang dimana di depan panggung ada 10 orang. 10 orang itu pertama kali melihat Mbak Rosi sebagai seorang individu yang membacakan puisi. Oke, bayangkan, tenang, rileks, semakin rileks. Pada saat itu 10 orang ini memberikan respon yang jelek. Kemudian ada 100 penonton yang masuk dalam area pertunjukan, area event. Oke, mereka dengan wajah yang sangat menyenangkan, lucu, imut ya. Itu dia masuk, mereka itu masuk sekarang. Masuk di arena panggung itu sebagai seorang penonton. Kalau di situ melihat Mbak Rosi membacakan puisi itu sangat lantang. Puisi yang Mbak Rosi bacakan menceritakan tentang perjuangan Raden Ajeng Ayu Kartini atau R.A. Kartini yang pada masa itu memberikan sumbangsi besar terhadap perempuan. Tenang, rileks. Belah penonton yang senang itu mulai menonton Mbak Rosi, melihat dan merasakan. Sekarang mereka berubah menjadi penonton yang sangat menikmati suasananya itu,
Jadul ya. Ketika masuk itu tadi tertawa-tawa, sekarang mulai merasakan dalamnya puisi itu tadi. Tiba-tiba ada saat beberapa penonton itu menangis mengikuti irama puisi yang dibacakan Mbak Rosi. Kemudian ada 10.000 lagi penonton nih yang masuk ke arena, masuk. Di situ mereka menikmati itu. Mbak Rosi semakin rileks, semakin tidak tegang, semakin bisa membawa diri di depan orang banyak. Ternyata penonton yang banyak tadi datang terakhir menikmati tontonan tersebut dan mereka kagum terhadap Mbak Rosi. Pertunjukan ditutup dengan indah, pertunjukan baik. Tarik nafas Mbak Rosi, keluarkan dari mulut. Rasa tegang ketika naik panggung itu sekarang mulai menghilang seiring dengan hembusan nafas Mbak Rosi. Tarik nafas, relax, tarik nafas, relax. Oke, aplaus nih, banyak dari penonton, banyak sekali. Oke, di situ Mbak Rosi tersenyum. Ternyata bisa loh ya, bisa membawa diri loh di depan banyak penonton, bisa. Oke, sekarang yang sudah ditampilkan, Mbak Rosi turun dari panggung nih, dari panggung. Semakin Mbak Rosi melangkahkan kaki untuk turun tangga dari panggung itu, semakin Mbak Rosi bisa membawa diri, semakin Mbak Rosi tenang, rileks, dan mensyukuri segala nikmat Tuhan, kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri Mbak Rosi. Oke, rileks. Sekarang mulai digerakkan tangannya, gerakkan kakinya, ujung jari-jari kaki, ujung jari-jari tangan. Oke, tarik nafas dalam, keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas dalam, keluarkan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Oke, mulai dibuka penglihatannya. Oke, relax, digerakkan dulu tubuhnya, digerakkan. Itu apa ya tadi Mbak ya? Rasanya Gimana? ya enak sih Pak, maksudnya baru gitu loh Pak. Ya baru merasakan pertama kali relaksasi. Seperti Bapak ngomong tadi, alhamdulillah lumayan enak, tenang ya. Sebenarnya sih itu bisa diterapkan ya. Mungkin ketika Mbak Rosi ingin masuk ke suatu presentasi, Mbak Rosi bisa mencari momen gitu ya. Oke, setelah ini tadi, kira-kira gimana sih Mbak Rosi? Rencananya nih, kalau akan presentasi lagi gimana? Untuk sekarang yang harus relaksasi ke enggak ya. Yang saya rasakan sih mempunyai kayak apa ya? Kita jujur aja nih ya, jujur aja. Ungkapkan yang adanya yang dirasakan. Pengen kayak ngapain sih setakut itu gitu loh. Saya punya pemikiran ini sih setakut itu toh. Mereka maksudnya ya kita bersama di depan orang kan juga tidak mungkin kan orangnya sampai mengolok-olok atau gimana kan gitu. Kita bisa apa tuh nih? Ya nggak apa-apa. Lebih berpikiran kayak oke, kita coba dulu aja gitu. Aku coba dulu aja karena tidak bisa takut apa yang kan itu aja sih yang untuk yang sekarang ya Pak. Kan dari rasa yang Bapak kasih ke saya gitu, yang ke saya gitu. Oke. Ya saya mencoba aja dulu gitu. Apa salahnya gitu, nggak usah berpikiran
jelek atau berpikiran macam-macam dulu lah. Kayak kalau di depan umum atau ngomong di depan umum, ngomong di depan dosen gitu. Jadi ini lagi ya, posisinya di order juga ini. Iya ya, bener Pak. Kalau di ruangan gimana? Menurut Mbak Rosi kalau di ruangan, di dalam ruangan gimana? Kan pertama sih tenang ya. Di luar sesi konseling ya ini ya. Di luar kalau gitu. katanya itu di ruangan gitu. Nah, di ruangan sih tegang. Tegang gitu ya. Bawaannya gimana tegang gitu? Tegang terus kayak iya tegang Pak. Tegang gitu ya. Tegang gimana sih? Tegang aja gitu kayak. Enak ya di luar gitu ya. Enak di luar kayak bisa Asli melihat order. awan, bisa Iya. ya lihat pemandangan gitu. Pemandangan kemarin. Kalau di ruangan kan ruangan terus ada orang sih mungkin kayak gitu aja kan. Sumpah gitu lah. Sumpah, kan? Orang jauh gitu Pak. Geng. Siap. Gitu, jadi, dalam tadi lumayan sih Pak gitu loh. Iya. Bisa memikirkan agak sedikit lah, positif lah gitu kan, nggak bisa gitu. semuanya sih. Jadi ketika dari awal tadi kita sampai ke sini tuh banyak sesuatu yang harusnya bisa dimanage oleh diri kita sendiri, yang bisa apa ya, yang proses ini bisa memberikan efek kepada Mbak Rosi. Nah tadi tidak mungkin semua orang individu itu. Menurut Mbak Rosi gimana sih individu seseorang orang yang memandang kita itu kan juga banyak sudut pandangnya gitu ya, enggak oh pasti jelek, tak mungkin semuanya memandang Rosi sebagai seorang yang jelek gitu kan ya, tak mungkin juga. Iya sih Pak. Iya dari gitu. Jadi ada yang mau disampaikan? Enggak sih. Jadi sejauh ini banyak sesuatu yang kita dapatkan hari ini yang mungkin bisa menjadi bekal untuk diri kita untuk bisa apa ya, ibaratnya itu bekal untuk memanage kita, mengolah diri kita sendiri agar bisa memanajemen waktu, memanajemen diri dengan baik. Gitu. Oke. Iya. Setelah ini ada kegiatan apa nih Mbak Rosi? Gak ada Pak, gitu. Tapi kan habis pulang kuliahnya juga lagi daring kan. Daring. Daring ya, musimnya daring sekarang. Iya, musim Pak. Ya itu sih. Jadi besok kalau masih maksudnya lagi luring atau lagi offline masuk kuliah ya bisa. Kita bisa lanjutkan lagi gitu ya. Pada sesi nanti Mbak Rosi bisa ke nomor yang sudah ada. Oh ya, yang di dinding. Di dinding ya Mas namanya di mading gitu loh Mas. Iya, di ruang konseling tersebut kita bicarakan. Iya bisa. Di pertemuan selanjutnya. Oke. Ya, terima kasih kita ya Pak. sudahi dulu ya prosesnya. Oke. Terima kasih sudah mampir. Ya, terima kasih ya Pak. Iya. Misi. Terima Sama. kasih. Assalamualaikum. Salam.